Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setiawan, Stambuk A421 20084 dari Prodi PJKR kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai materi yang berjudul sumber daya alam dan lingkungan. Ada 6 pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Indonesia merupakan negara tropis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya alam telah berubah menjadi pengeksploitasian alam dengan bertambahnya populasi manusia dan dapat berimplikasi pada menipisnya sumber daya alam Indonesia. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ada yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, dan yang ada juga sumber daya alam yang tidak dapat habis. Sedangkan berdasarkan potensinya itu dibagi menjadi 3. Potensi, sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, dan sumber daya alam ruang. Yang ketiga berdasarkan jenisnya, ada 2, yaitu sumber daya hayati, sumber daya alam hayati biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam non hayati atau abiotik. Ini seperti benda-benda mati, contohnya air, tanah, barang tambang, dan lain-lain. Bagian yang ketiga yaitu bagian C, mengenai tentang konsep pengelolaan sumber daya alam. Bagian pertama, konsep pelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam. Secara umum, ada 2 inti dari konsep ini. Pertama, untuk menjamin kelestarian kualitas lingkungan dalam arti produktif, rekreatif, dan estetik. Bagian B atau yang bagian kedua menyangkut bagian pembahasan sub materi yang ketiga, yaitu konsep hubungan kait-mengait. Pemanfaatan suatu sumber daya alam merupakan kemungkinan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang saling berhubungan, atau dengan kata lain, manusia tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa mempengaruhi sumber daya alam lainnya. Dalam hal tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah terkait kelestarian lingkungan. Maka dari itu diperlukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, antara lain berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan, penghijauan, reboisasi, sengkedan atau terasering, pengembangan DAS. Berdasarkan prinsip mengambil sumber daya alam sebaiknya tidak semuanya, atau prinsipnya hanya mengurangi saja, karena mengambil akan menghabiskan atau merusak lingkungan tersebut. C. Berdasarkan prinsip daur ulang, pengelolaan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas berupa sampah kering yang tidak memiliki nilai ekonomi menjadi barang-barang yang berguna bagi kehidupan manusia dan bernilai ekonomis untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dan juga untuk mempertambah pendapatan ekonomi pada suatu tempat. Bagian yang keempat yaitu D, permasalahan-permasalahan terkait SDA. Yang pertama, masalah kependudukan. Banyak masalah-masalah kependudukan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Masalah kependudukan merupakan masalah yang kompleks. Satu permasalahan akan
berimplikasi timbulnya masalah lain. Masalah-masalah kependudukan tersebut antara lain: yang pertama, pengangguran; yang kedua, kemiskinan; yang ketiga, kesehatan; dan yang keempat yaitu pendidikan. Masalah kependudukan tidak serta-merta muncul tanpa alasan. Faktor utamanya berasal dari permasalahan-permasalahan lingkungan. Tanpa lingkungan hidup yang bersih dan terlindungi, tujuan pembangunan utama akan sulit tercapai. Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997 diperparah dengan kebakaran hutan yang memusnahkan sumber daya alam dan mengganggu transportasi udara. Dalam periode sesudah pemulihan krisis lingkungan hidup, Indonesia menghadapi tantangan amat berat akan hilangnya sumber daya alam dan meningkatnya pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan terhentinya kemajuan pembangunan. Kerusakan terus-menerus pada lingkungan akhirnya akan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan menghambat pertumbuhan serta menyulitkan masyarakat dalam mencari nafkah. Ini menyangkut masalah kependudukan. 2. Masalah lingkungan. Lingkungan adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tidak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian dari bumi. Beberapa masalah lingkungan hidup antara lain pencemaran air, tanah, udara, dan maupun suara, permasalahan sampah, eksploitasi, dan lain-lain. Dan materi yang terakhir yaitu bagian E, sumber daya alam dan perekonomian Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melakukan berbagai pembangunan serta berencana dan bertahap tanpa mengabaikan pemerataan dan juga kestabilan. Untuk mewujudkan tercapainya kesejahteraan rakyat, maka pemanfaatan faktor-faktor perekonomian harus dimaksimalkan karena faktor tersebut yang menentukan arah perekonomian selanjutnya. Kesimpulannya yaitu sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, potensinya, dan jenisnya. Indonesia merupakan negara tropis yang sumber daya alamnya sangat melimpah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi tidak maksimal. Sumber daya alam perlu dijaga keseimbangannya dan juga kelestariannya. Ada beberapa konsep pengelolaan sumber daya alam, yaitu konsep pelestarian dan penyalahgunaan. Pendayagunaan, konsep pelestarian dan pendayagunaan sumber daya alam, konsep hubungan kait mengait. Banyak permasalahan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam karena kelemahan negara berkembang terletak pada pengelolaan sumber daya alamnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan melalui materi sumber daya alam dan lingkungannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.